Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya rumah di Pondok Indah yang nempatin hanya bertiga. Siapa orang yang rajin ibadah pasti jamin maksud surga. Alhamdulillah sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Wahyu Ridwan SPD beserta jajarannya, Bapak-bapak Ustadz, ibu-ibu serta jemaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini malam yang ke-5 ya, kelima bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan ibadah kita semua 4 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat berta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, jemaah salat tarawih yang berbahagia, sampailah kita malam hari ini, malam yang kelima bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, malam ke-6 ya, maaf ya, malam manusia, tempatnya salah dan lupa. Malam ke-6. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulannya ibadah. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang dahsyat. Percaya apa enggak? Percaya dong. Kalau kata pemerintah kemarin nggak ada sidang isbat, puasa enggak? Enggak dong. Kalau kata puasa, sholat tarawihnya nanti besok gitu kan, kita nggak mulai. Kalau ibadah sholat nggak perlu pakai sidang isbat, ya kan? Nah, tapi khusus puasa itu pakai sidang isbat, panggil para ahli falak, ahli manajemen, ahli segala macam ahli di situ. Sehingga ibadah puasa adalah ibadah yang luar biasa. Maka mumpung kita sudah sampai di bulan Ramadan, ya kan? Waktu bulan Rajab, bulan Saban doakan. Biasanya Ustadz Reja tuh suka doa, Allahumma barik lana fima rajabtana wakin. Oh iya, barik lana fi rajaba wasawana barik lana Ramadan gitu. Ini agak ngelawak dikit ya. Agak unik dikit emang ceramahnya nih ya. Jadi karena hebatnya bulan Ramadan sehingga kita perlu mengatur manajemen diri, ya, perlu mengatur atau manajemen diri. Jadi bukan hanya ilmu ekonomi dan bisnis yang saya pelajari, maka puasa juga perlu kita manage, perlu kita atur. Yang pertama, apa yang kita atur? Yaitu manajemen waktu. Maka bulan Ramadan kita harus bisa atur tuh, kapan waktu saum, ya kan? Kapan waktu berbuka, kapan waktu sholat tarawih, itu harus kita atur. Sehingga kalau kita disiplin selama 1 bulan, tahu nih saatnya ibadah, saatnya buka puasa. Jangan sampai pada saat puasa kalian buka, jangan sampai pada saat buka ke puasa gitu ya. Jadi
Ramadan adalah kita harus manajemen waktu, ya, sehingga kalau kita konsisten, kita bisa menggunakan waktu dengan baik, insya Allah sebulan berikutnya, ya 11 bulan ke depan, maka kita menjadi orang-orang yang disiplin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, ya ada 4 ya, ini tadi 1. Yang kedua adalah apa? Manajemen emosi. Ya, kita ini gampang banget emosi ya. Jadi Ramadan bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, menahan minum, tapi juga kita harus bisa menahan emosi. Bahwa kata Nabi, bulan puasa adalah perisai. Maka barang siapa di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor atau berkelahi gitu. Jika seseorang mengajakmu berkelahi, maka jawablah kalau kita sedang berpuasa. Sehingga dengan kita mampu menahan emosi selama 1 bulan penuh, insya Allah ya kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Amin. Jadi kita harus bisa menahan emosi, termasuk ngelihat tetangga kita punya mobil baru di bulan puasa, kita dilatih, jangan sampai emosi. Tetangga kita udah dapat THR, papa. Tetangga kita udah beli dannya, udah dapat THR. Nanyain ke lakinya, udah dapat THR belum, gitu kan? Jadi harus ibu-ibu harus tahan emosi ya. THR itu ada waktunya ya. Jangan belum tanggalnya udah minta THR aja. Yang ada suaminya akan emosi. Kemudian yang ketiga itu manajemen energi ya, atau manajemen produktivitas. Maka di bulan puasa itu ya, karena biasanya kita siang makan, sekarang diubah waktunya. Bukan nggak boleh makan, nggak boleh, tapi diubah waktunya. Sehingga pada siang hari Ramadan itu orang terlihat lemas, kerja malas-malesan. Maka pada bulan Ramadan kita harus bisa mengendalikan tenaga kita. Ya, kalaupun yang biasa bekerja keras, ya diatur, jangan sampai kerjanya itu membatalkan puasa. Atau kita yang biasa berolahraga, ya diatur olahraganya, misal ya yang ringan-ringan gitu ya, jalan dari yang sana 3 ke yang sana 1, balik lagi gitu. Ya, sehingga minimal badan kita bergerak. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen keuangan. Nah, ini penting ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan apa aja dibeli ya. Ada kolak beli ya, pasan ya. Ada telur asin beli. Pokoknya nafsu kita gede banget gitu ya. Diatur. Gak punya baju beli gitu. Padahal itu nggak terlalu penting. Justru ditekankan pada bulan Ramadan itu adalah rajin bersedekah. Ya, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka momentum bulan Ramadan jangan kita sia-siakan, karena ini datangnya setahun sekali. Karena yang kemarin duduk sebelah kita, coba Bapak Ibu tengok sholat kanan kiri, ada nggak? Ya bisa jadi yang sebelah kanan kita udah nggak ada, sebelah kiri udah nggak ada. Maka bersyukurlah kita dapetin bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita mampu mengelola waktu, mengelola emosi, mengelola energi, dan mengelola keuangan. Sehingga sebulan kita digodrok di bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang, maka kita menjadi orang-orang yang disiplin, produktif, dan menjadi orang takwa. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat
yang baik datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.